Setelah tadi kita sudah selesai untuk membuat simpan, edit, dan hapus, juga membuat notifikasi pada setiap aksi yang sudah kita lakukan. Berikutnya kita akan membuat tambah data untuk member atau anggota. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anggota ini masih belum mempunyai tautan ya. Nah, oleh karena itu kita akan buat itu. Tapi sebelumnya untuk anggota ini belum mempunyai controller, sehingga kita buat dulu controllernya. Cara pembuatan controller sama seperti kemarin cara kita membuat user controller, yaitu dengan mengetikkan perintah php artisan make controller diikuti dengan nama controllernya, misalnya adalah member controller, dan tambahkan resource di belakangnya. Oke, controller sudah berhasil dibuat. Berikutnya kita bisa lihat bahwa pada folder controller ini sudah ada member controller. Kita bisa buka, ini metode-metode yang disediakan. Berikutnya langkahnya adalah kita registrasikan member controller ini pada root, sehingga nanti kita bisa buka halamat rootnya gitu ya. Oke, berikutnya kita bisa copy saja dari user. Kita tinggal pastekan, lalu pada bagian user kita ubah menjadi members, dan pada bagian user controller kita ubah menjadi member controller. Oke, setelah ini selesai dibuat, berikutnya kita akan mengecek pada bagian model. Kita lihat pada member, di sini kita belum berikan field-field mana saja yang boleh diisi dan tidak, sehingga kita bisa lihat pada bagian user. Di sini ada protected fillable, ini bisa kita copy lalu kita pastekan pada bagian member. Nah, di sini ini kita ganti, kita sesuaikan dengan field yang ada pada table member. Yang pertama adalah user ID, yang kedua adalah npm, berikutnya adalah nama, lalu di sini tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan prodi. Oke, di sini kita sudah membuat fillable-nya. Lalu kita definisikan bahwa member ini adalah merupakan relasi dari user. Berelasi menggunakan user ID. Nah, setelah kita tahu bahwa relasinya ini adalah ke table user, nah, di sini kita tentukan bahwa user itu hanya boleh memiliki satu member. Satu user hanya boleh memiliki satu member. Berarti relasi di sana adalah menggunakan relasi one to one. Oke, untuk membuatnya kita bisa lakukan seperti ini pada user. Kita bisa tambahkan public function, lalu nama relasinya adalah ke table member, lalu kita isikan di dalamnya return this has one. Sini kita tambahkan nama kelasnya adalah member.class. Lalu di sininya bisa kita jabarkan ya nama dari fieldnya. Nama fieldnya adalah user ID. User ID ini maksudnya field yang ada pada table member yang ini. Nah, itu kita tambahkan di sini bahwa nanti relasinya ini ke table member, yaitu pada user ID. Lalu berikutnya pada
member, pada model member, nah ini kita tambahkan public function. Sini kita buat user karena dia relasinya ke table user. Nah, terus ini kita tambahkan return this belongs to. Nah, belongsnya ke table user dot class, ya. Fieldnya adalah ID. Atau kita tidak perlu jabarkan juga, nanti dia akan sudah paham. Jadi tidak perlu juga Anda apa-apa. Oke. Sudah, kalau seperti ini sudah selesai. Berikutnya kita ke controller, yaitu pada member controller kita bisa gunakan modelnya, yaitu use app member seperti ini. Oke, setelah selesai kita bisa lihat pada bagian user controller di bagian sini, ya. Ini kita tambahkan session, lalu Yajra data table. Nah, ini kita bisa copy lalu kita tambahkan pada member. Member controller maksud saya. Nah, ini app usernya kita nggak perlu karena kita kan di tujuan kita kan ke member, jadi app usernya kita hapus. Berikutnya out, ini juga kita nggak perlu. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian sini, nah ini bisa kita copy nih requestnya sama buildernya. Kita copy, kita taruh ke sini. Isinya juga kita bisa copy, kita pastekan. Nah, di sini ini masih menggunakan table user, kita ubah ke table member. Lalu pada bagian user ini kita ganti dengan members. Membernya ini ke table user, jadi kita menggunakan with user get seperti ini. Return kita sesuaikan variabel-variabel yang ada di sini. Ini menjadi members. Lalu berikutnya setelah kita buat, kita sesuaikan kolom-kolom apa saja yang nanti akan ditampilkan. Yang pertama ini adalah kolom untuk misalnya nama. Jadi di sini kita ganti nama. Nama. Lalu berikutnya di bagian sini kita tampilkan npm. Seperti ini. Berikutnya lagi tempat lahir, tanggal lahir. Kita bisa copy saja. Ini juga sama.
kita sesuaikan dengan kolom TGL lahir ya. Berarti di sini juga harusnya TGL akhir. Oke. Nah, di bagian sini kita masih menggunakan view dari user, oleh karena itu kita bisa copy saja pada bagian modul user. Ini kita bisa copy, kita paste, kita rename menjadi member. Lalu pada bagian sini usernya kita hapus menjadi member seperti ini. Oke, sekarang kita refresh pada browser. Ini kita belum tambahkan ya pada bagian sidebar. Coba kita tambahkan terlebih dahulu. Sidebar, setelah user, anggota. Oke, pada bagian sini berarti. Route members dot index, kita refresh, kita klik anggota. Oke, sudah muncul, tapi di sini masih user gitu ya. Nah, kita akan ganti nih, berarti kita ke view member index, kita ganti tablesnya, ini misalnya list data member, dashboard members, data member. Ini bukan user create tapi member create. Pada bagian sini oke, sudah selesai. Kita refresh, list data member, dashboard member, data member tambah data. Oke, sekarang ini sudah selesai, tapi karena datanya belum ada, karena itu jadi di sini belum bisa tampil. Nah, berikutnya kita akan buat tambah datanya. Kita bisa klik. Nah, ini masih kosong, jadi kita tambahkan dulu pada bagian member controllernya. Ini return view. Nah, di sini kita tampilkan modules dot member dot create. Sekarang kita refresh. Oke, sini masih tambah data ya, dan datanya adalah data pengguna. Nah, ini kita bisa langsung menuju ke create member. Ini tambah data, sininya user. Ini bisa kita ubah menjadi member. Ini juga sama. Tambah data member. Ini kita ubah menjadi member store. Di sini kita tambahkan, kita akan sesuaikan isian-isian yang ada di sini. Jadi ini sudah ada nama lengkap, email kita tidak perlu ya, email ini kan kita ganti. Misalnya di sini adalah npm. Masukkan npm. Name-nya jangan lupa, ini yang paling penting harus kita buat. Oke, ini autofokusnya satu aja ya, harusnya nggak boleh banyak. Setelah npm sudah selesai, berikutnya adalah untuk kolom tempat lahir.
Nanti untuk tata letak formnya nanti bisa disesuaikan sendiri ya, gimana caranya supaya tata letaknya lebih bagus. Dari yang saya buat ini hanya untuk latihan saja, yang penting kita bisa menambahkan datanya, menginsert dan seterusnya. Oke, ini kita bisa cut. Kita ganti dengan tanggal lahir. Ini juga sama. Ini kita ganti menjadi date. Lalu name-nya adalah tanggal lahir. Passwordnya tidak ada. Jadi password ini akan kita ganti dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kita bisa menggunakan radio button. Jadi kita bisa ganti nanti di sini jenis kelamin. Untuk inputnya kita pakai radio. Kita bisa hapus. Oke, kita bisa ke sini. Kita bisa scroll ke bagian bawah. Kita bisa scroll ke bagian bawah. Ini ada radio button. Ini akan kita pakai ya. Nah, caranya di sini kita tinggal copy pada bagian ini. Lalu kita pastekan pada form yang kita miliki. Oke, sudah satu kita paste, lalu kita paste lagi yang berikutnya. Radio name-nya di sini adalah jenis kelamin. Kita akan perbaiki pada bagian name. Jenis kelamin. Option 1 adalah untuk laki-laki dan opsi 2 adalah untuk perempuan. Kita bisa cek, refresh. Nah, di sini kita perlu turunkan ke bawah ya. Oke, berarti kelasnya adalah home control tambahkan, refresh. Oke, malah nggak kelihatan nih.
Ya sudah, berarti ini tidak perlu kita tambahkan. Kita buat saja di sini break. Refresh. Oke, sekarang sudah turun. Lalu ini kita berikan space. Atau kita bisa berikan break juga. Kita refresh. Oke, laki-laki, perempuan. Tapi ini tidak bagus ya layoutnya. Coba saya akan perbaiki dulu. Kita bisa lihat pada dokumentasi di SB Admin Pro. Kita bisa lakukan seperti ini kalau kita gagal menggunakan ini ya. SB Admin Radio. Nanti akan muncul di sana. Nih, form SB Admin Pro. Kita pilih. Kita scroll ke bagian bawah, yaitu pada bagian radio. Nah, ini ada bagian radio. Ini bisa kita ambil ya. Kita bisa copy dua ini. Lalu kita berikutnya kembali ke form yang kita buat. Ini kita hapus. Oke, yang ini ya, yang inputnya kita pastekan di sini. Lalu kita rapikan. Nah, seperti ini. Lalu kita refresh. Oke, lebih bagus dari yang tadi ya. Oke, ini kita ganti. Yang pertama untuk input ID-nya biarkan saja demikian. Type-nya radio, lalu name-nya adalah jenis kelamin. Ini juga sama. Ini kita ubah menjadi perempuan. Dan yang atas kita ubah menjadi laki. Laki. Kita refresh. Oke, laki perempuan. Berikutnya kita berikan value. Nah, kita lihat tabel kemarin yang kita buat untuk jenis kelamin. Kita bisa buka member. Nah, sini L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Karena itu berarti di bagian sini value-nya L untuk laki-laki dan value berikutnya adalah P untuk perempuan. Oke. Kalau sudah, kita bisa back, kita refresh. Oke, sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Berikutnya lagi fieldnya adalah, kita coba buka member Prodi. Oke, Prodi. Prodi ini bisa kita buat inputan biasa. Nanti mungkin kita akan ganti dengan list ya, tapi untuk saat ini kita biar pakai inputan yang biasa dulu deh. Kita pastekan Prodi. Atau kita bisa ganti juga dengan combo box ya. Oke, ini kita hapus, lalu kita coba back ke SB Admin Pro. Di sini coba kita cari combo.
Nah, ini example select ya. Nah, ini ada contohnya, kita bisa copy example select. Oke, berarti di bagian sini kita copy, kita pastekan. Nah, di sini. Label yang ini kita hapus karena kita udah punya label. Kita sisain select-nya. Lalu kita refresh prodi. Oke, ada 1 2 3. Nah, ini kita ganti nih. Oke, misalnya untuk ini teknik informatika, kedua sistem informasi. Sisanya kita hapus. Oke. Di sini kita perlu tambahkan value. Misalnya TI. Kita copy value-nya, pastekan ini SI. Coba kita refresh. Informatika, informasi. Oke, kita hanya punya dua ini aja ya. Untuk yang lainnya nanti mungkin bisa di load dari database dan seterusnya. Tapi untuk saat ini kita akan coba membuatnya yang sederhana dulu. Oke, setelah ini kita selesai, kita perlu menghubungkan ini dengan user. Jadi kita akan lakukan di sini. Kita coba tambahkan akun, atau kita coba tautkan akun. Oke. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan option. Ini mungkin kita ganti menjadi 2 ya, supaya tidak sama dengan yang di atas. Nah, di sini kita tambahkan option seperti ini. Lalu value-nya itu kita buat kosong ya, seperti ini. Terus kita buat dia nanti akan terseleksi pertama kali, selected, dan dia kita disable. Oke. Nah, terus di sini pilih user. Nah, ini nantinya akan diambil dari table user. Lalu untuk option-option yang ada di sini, kita akan mengambil datanya itu dari table user. Oke, sekarang coba kita cek dulu formnya. Kita refresh. Nah, sini ada pilihan pilih user ya. Mungkin yang bagian prodi ini bisa kita tambahkan seperti itu. Oke, kita bisa copy dari yang ada ini, terus kita pastekan, lalu kita ganti menjadi pilih prodi. Kita lihat. Oke, pilih prodi ini nggak bisa dipilih ya. Misalnya yang informatika atau sistem informasi. Lalu pada bagian tautkan akun ini akan kita load dari table user. Nah, berarti kalau kita ingin load dari table user, kita perlu membawa data user ke create pada member. Caranya, kita buka bagian sini. Kita akan tambahkan dulu app usernya seperti ini. Lalu di bagian sini kita panggil user sama dengan user
sininya block. Kita bisa mungkin load semua ya dengan all seperti ini. Nah, terus kita bawa hasil query-nya menggunakan perintah compact. Lalu user ini maksudnya adalah variabel yang ini. Kita klik pada bagian create, lalu kita panggil usernya nanti di bagian sini. Kita akan lakukan for each. Caranya add for each as users as u, gitu ya. Jadi user ini akan kita aliaskan menjadi u. Nah, lalu di bagian bawah kita tutup end for each-nya. Di bagian option kita bisa lakukan seperti ini untuk value. As u id, dan untuk ini kita lakukan as u ya, kita lakukan kurung dulu u name. Sekarang coba kita jalankan. Pilih prodi, pilih user. Oke, sudah muncul Zuhriani, Ridoni, Yeni, Testing, Mohare, dan seterusnya. Akan seperti ini. Jika ada error, add errors. Sorry, ini variabel ya. Errors. Ini. Nah, seperti ini. Maka kita sini pesannya, lalu kita tutup and if. Pesan ini bisa kita ambil dari flash yang ada. Itu kita pernah buat di partial flash. Nah, ini kita bisa copy dari sini. Kita copy, kita paste. Kita rapikan. Oke. Nah, di bagian sini alertnya kalau dia gagal berarti kita buat dia alert danger. Lalu ini ada button close-nya. Nah, ini pesannya di bagian sini. Kita ganti dengan for each as error. Kita ambil error all, error semuanya kita ambil as error. Nah, lalu setelah kita ambil, kita tampilkan errornya nanti pada oke, ini kita tambahkan, saya lupa untuk menambahkan unordered list-nya. Nah, seperti ini. Kita cut, terus kita taruh di bawah. Nah, seperti ini. Baru di bawahnya kita bikin list Nah, sini kita tampilkan as error. Lalu kalau sudah, kita bisa tutup and for each. Oke. Sekarang kita coba lakukan lagi. Kita masukkan sembarang, tanahan, laki, ini, simpan. Nah, the name field is required, the user ID field is required, the prodi field is required. Artinya di sini kita punya 3 kesalahan ini, makanya data tadi nggak bisa masuk. Kita bisa close, kita bisa lakukan lagi ya. Oke. Berarti kita tinggal perbaiki di bagian sini. Nah, di sini name-nya harusnya kan nama
terus npm, ini sudah benar, npm tempat lahir, terus ini tanggal lahir, jenis kelamin, name-nya JK, oke. Terus prodi, nah prodi ini dia belum punya name, jadi kita harus tambahkan dulu name prodi. Terus ini juga kita harus tambahkan name user ID, seperti itu. Baru kita bisa coba lagi, tekan npm, terus ini kita isi sembarang, kita simpan. Error lagi, general error, field name does not have a default value, SQL insert into user. Oke, di sini insertnya ke user bukan ke member. Nah, berarti kita ada salah di bagian controller. Store, nah ini kan masih user, harusnya adalah member. Sekarang coba kita refresh. Nah, berhasil. Kita sudah berhasil menambahkan. Oke. Nah, tapi di sini yang kita tampilkan itu kan hanya dari tabel membernya saja. Bagaimana kalau kita ingin mengambil dari tabel user, misalnya email yang mau kita tampilkan di sini? Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal ke controller, terus di bagian sini kita tambahkan satu buah kolom baru. Seperti ini. Nah, lalu kita panggil, karena email itu relasinya kan ada di user, dan kita sudah buat relasinya tadi, yang ini, nih user ya, hanya dia belongs to user class. Nah, untuk mengambil email yang ada pada table user, kita tinggal buat seperti ini, user titik email. Terus ini juga sama, ini kita ganti dengan email, terus kita refresh. Oke, sudah berhasil terambil. Nah, jadi untuk relasi di Laravel itu sangat gampang sekali untuk mengambil data-data yang ada pada tabel lain. Begitu ya. Karena di sini kita sudah lakukan join ya. Nih, with user get. Oke. Itu dulu untuk tambah data. Berikutnya kita akan bikin edit dan delete. Terima kasih.